Selamat malam kawan-kawan sekalian. Malam ini, bawa diri kalian ke sebuah masa di tahun 1990-an, di sebuah sudut desa terpencil di pedalaman Jawa Timur. Kita tidak sedang membicarakan hantu penunggu pohon atau danyang desa yang meminta sesaji tahunan. Kita sedang membicarakan kasta tertinggi dari ilmu hitam tanah Jawa. Sebuah kutukan yang dirapal menggunakan 7 lapis sumpah, dilarung di 7 samudra terdalam, dan dikunci oleh nyawa iblis. Masyarakat mengenalnya dengan nama Santet Segoro Pitu. Sifatnya mutlak, destruktif, dan tidak akan berhenti sebelum 7 nyawa dari garis keturunan sang target habis tak tersisa. Kisah ini berpusat pada sebuah rumah joglo megah milik keluarga Pak Sucipto, seorang juragan kain yang sukses di pasar kabupaten. Namun di balik dinding-dinding kayu jatinya yang kokoh, malam-malam mencekam bersiap merenggut kehangatan keluarga tersebut melalui mata anak sulungnya yang bernama Ardi. Teror itu dimulai pada suatu sore yang basah setelah hujan lebat mengguyur desa. Ardi yang baru saja pulang dari kota, mendapati suasana rumahnya terasa sangat tidak biasa. Udara di sekitar beranda terasa sangat dingin, melebihi dinginnya angin sisa hujan. Ketika dia hendak melangkah masuk melalui pintu depan yang besar, pandangannya terhenti pada sebuah bungkusan kecil yang tergeletak tepat di atas keset. Bungkusan itu dibalut oleh selembar kain kafan yang sudah kusam, kecoklatan, dan dipenuhi noda tanah kering. Bau anyir dan busuk yang menyengat langsung menusuk hidung Ardi, membuatnya terbatuk-batuk kecil. Ardi memanggil kedua orang tuanya. Ketika bungkusan itu dibuka oleh sang ayah, atmosfer di dalam rumah joglo itu seakan berubah, seketika menjadi pekat. Di dalam kain kafan itu tersimpan sebuah kendi, tanah liat kecil berukuran sekepalan tangan. Di dalamnya berisi air hitam pekat yang berbau seperti bangkai, potongan kuku manusia yang menghitam, gulungan rambut yang diikat benang kain kafan, dan sepasang mata gagak yang sudah mulai dikerubuti belatung. Sang ayah mencoba menenangkan keadaan, menganggap itu hanyalah ulah usil pesaing bisnis yang sirik. Bungkusan itu segera dibuang ke sungai beraliran deras di ujung desa. Namun Ardi tahu, saat air kendi itu menyentuh tanah beranda mereka, sebuah ikatan gaib telah resmi terjalin. Tepat 3 hari setelah kendi itu dibuang, benih kutukan mulai menampakkan wujudnya. Malam itu menunjukkan pukul 1 dini hari, suasana desa sudah sunyi senyap tanpa ada suara jangkrik sedikit pun. Ardi terbangun di kamar tidurnya karena mendengar suara aneh tepat di atas kepalanya. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang sangat berat sedang merangkak pelan di atas langit-langit kayu kamarnya. Suara gesekan kuku yang tajam beradu dengan papan jati terdengar sangat jelas dan ritmis, membuat bulu kuduk Ardi berdiri tegak. Ardi terbaring kaku, menatap lurus ke atas dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi lampu teplok mini. Tiba-tiba, dari sela-sela papan kayu langit-langit, menetes sebuah cairan kental yang mendarat tepat di atas dahi Ardi. Ketika dia menyekanya dengan jemari, bau anyir yang luar biasa menyengat langsung tercium. Itu adalah darah segar yang kental dan panas. Bersamaan dengan itu, suara cakaran di atas kepalanya berubah menjadi suara tawa lirih. Seorang wanita yang terdengar sangat kering dan serak bergema di sudut-sudut kamar jatinya. Ketakutan yang tidak tertahankan memaksa Ardi berlari keluar kamar menuju kamar orang tuanya. Namun belum sempat dia mengetuk pintu, pintu tersebut sudah terbuka lebar secara kasar. Ibu Ardi berlari keluar sambil menangis histeris tanpa suara, menunjuk ke arah dalam kamar. Di sana, di atas ranjang besar, sang ayah sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Tubuh Pak Sucipto meliuk-liuk kaku seperti ditarik oleh utas tali tak terlihat. Matanya mendelik ke atas hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja.
Ardi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perut ayahnya tiba-tiba membusung besar dalam hitungan detik, lalu mengempis kembali diiringi suara muntahan yang hebat. Dari mulut sang ayah, keluar cairan hitam pekat bercampur dengan belasan jarum karat berukuran besar. Kawat berkarat dan gumpalan rambut panjang yang masih basah. Kulit tubuh sang ayah yang semula sehat mendadak melepuh, mengeluarkan nanah kuning, berbau busuk seolah-olah dibakar dari dalam tubuh. Seluruh medis di rumah sakit kabupaten angkat tangan keesokan harinya, menyatakan bahwa secara biologis, organ dalam sang ayah telah hancur total tanpa penyebab medis yang logis. Melihat kondisi sang ayah yang kian kritis dan menyerupai mayat hidup, Ardi akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan alternatif. Dia menjemput Mbah Mon, seorang sesepuh spiritual buta dari lereng gunung, yang dikenal menguasai ilmu kebatinan tua. Ketika Mbah Mon menapakkan kakinya di halaman rumah joglo mereka, langkah kaki tua itu langsung terhenti. Beliau mengendus udara malam, lalu menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang sangat tegang. Beliau berbisik kepada Ardi bahwa rumah ini tidak lagi dihuni oleh manusia, melainkan sudah dikepung oleh kabut hitam yang sangat tebal. Mbah Mon menjelaskan kepada Ardi dan ibunya di ruang tengah bahwa mereka sedang menghadapi Santet Segoro Pitu, ilmu hitam yang menggunakan medium 7 lapis jin lautan terdalam sebagai eksekutornya. Sifat santet ini mengunci. Jika target utama mati, energi hitamnya tidak akan hilang, melainkan berpindah secara otomatis ke sedarah terdekat, yaitu sang istri, lalu berlanjut ke anak-anaknya hingga keturunan mereka habis. Malam itu, Mbah Mon memutuskan untuk memasang pagar gaib menggunakan lingkaran garam suci dan sesaji kuno. Di tengah rumah, mencoba menahan gempuran gelombang gaib yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada malam Jumat Kliwon. Malam yang ditakuti itu pun tiba. Malam Jumat Kliwon yang sunyi dan mencekam. Udara di dalam rumah joglo berubah menjadi sangat panas, meskipun di luar sedang bertiup angin kencang yang membuat pohon-pohon bambu di sekitar rumah berderit berisik. Tepat pada tengah malam, seluruh lilin merah yang dipasang oleh Mbah Mon bergoyang hebat. Pintu dan jendela kayu jati rumah itu tiba-tiba berhantam keras. Seakan-akan ada tangan-tangan raksasa yang mencoba mendobrak masuk dari luar. Ardi duduk mendekap ibunya di sudut ruangan. Matanya tidak lepas dari Mbah Mon yang terus merapalkan mantra keselamatan dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari atas atap rumah, disusul dengan padamnya seluruh sumber cahaya. Dalam kegelapan total itu, Ardi melihat sesosok makhluk raksasa, setinggi langit-langit rumah, muncul dari balik kegelapan sudut ruangan. Makhluk itu berwujud bayangan hitam, pekat berbulu kasar dengan 7 buah mata, berwarna merah menyala yang tertata acak di wajahnya yang hancur. Makhluk itu melangkah lambat, mendekati tubuh sang ayah yang terbaring kaku. Pertempuran gaib malam itu berjalan sangat singkat dan berat sebelah. Mbah Mon yang mencoba menahan makhluk tersebut menggunakan sisa kekuatannya, tiba-tiba terlempar menghantam pilar kayu jati rumah, hingga memuntahkan darah segar dan jatuh pingsan. Bersamaan dengan tumbangnya sang penolong, suara erangan terakhir keluar dari tenggorokan ayah Ardi. Sang ayah menghembuskan napas terakhirnya dengan kondisi mata melotot lurus ke depan, menghadap tepat ke arah Ardi. Nyawa pertama telah diambil oleh Segoro Pitu. Namun, kedukaan itu berubah menjadi kengerian baru hanya dalam hitungan detik, ketika Ardi sedang menangis sambil memeluk jasad ayahnya yang telah dingin. Suasana mendadak menjadi hening total. Angin di luar berhenti bertiup. Dari sudut ruangan yang gelap, adik perempuan Ardi yang semula menangis histeris, tiba-tiba diam.
Anak perempuan itu berdiri perlahan, kepalanya mendongak patah-patah menatap lurus ke arah Ardi. Ketika cahaya bulan samar menerobos jendela, Ardi tercekat. Kedua bola mata adiknya telah berubah menjadi hitam pekat seluruhnya, tanpa ada bagian putih lagi. Adiknya tersenyum, menyeringai sangat lebar hingga sudut bibirnya berdarah, dan dari mulut kecil itu keluar suara berat berlapis yang berbisik lirih. Bahwa ayah mereka barulah awal dari janji Segoro Pitu, dan kini, giliran Ardi beserta ibunya yang harus bersiap. Tamat. Kisah tragis keluarga Pak Sucipto menjadi bukti nyata bahwa di dunia ini, musuh terbesar manusia bukanlah makhluk tak kasat mata yang mendiami tempat-tempat kosong. Musuh paling mengerikan adalah rasa iri, dengki, dan keserakahan yang dipelihara di dalam hati manusia sendiri. Ketika seseorang sudah dibutakan oleh persaingan duniawi dan memilih bersekutu dengan kegelapan melalui ilmu, seperti santet Segoro Pitu, mereka sebenarnya tidak hanya menghancurkan hidup orang lain. Mereka telah menggadaikan jiwanya, memutus tali kemanusiaan, dan mengundang petaka yang akan mengintai garis keturunan mereka sendiri. Ingatlah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan hal-hal yang dimulai dengan cara yang kotor, selamanya tidak akan pernah membawa kedamaian. Bagaimana menurut kalian? Apakah di sekitar tempat tinggal kalian masih ada cerita atau urban legend serupa tentang ilmu hitam yang mengunci keturunan? Coba tulis pendapat atau cerita versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita malam Jumat mencekam lainnya di channel ini. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang suka menguji nyali lewat cerita horor. Selamat malam, dan tetap waspada dengan apa yang mengintai di balik kegelapan rumah kalian.